Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Salvia, NPM 20755026, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan 5A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tax relative provision pada dividen, bunga, dan royalti. Pertama, kita akan membahas tentang ketentuan tarif PPh pasal 26. PPh pasal 26 mengatur kebijakan tarif sebesar 20% final atas penghasilan bruto yang diperoleh dari yang pertama itu bunga. Bunga seperti premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran dan pinjaman. Yang kedua itu ada royalti seperti sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. Selanjutnya ada insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, serta yang terakhir itu tentang dividen. Di mana tarif tersebut disesuaikan dengan tarif yang mengacu pada persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang dikenal dengan P3B atau tax relative. Syarat memanfaatkan P3B, wajib pajak luar negeri atau dikenal dengan WPLN menyampaikan surat keterangan domisili SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Tax relative. Apa sih yang dimaksud dengan tax relative? Tax relative adalah perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak dan pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Di mana modelnya itu ada dua, yaitu OECD model dan UN model, dengan tujuan untuk menghindari adanya pemajakan berganda. Selanjutnya kita akan membahas tentang dividen. Apa sih dividen? Dividen ialah penghasilan yang diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan, di mana negara tempat dividen berhak mengenakan pajak atas dividen tersebut. Objek. Dividen sebagai objek pemotongan PPh pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh itu sebesar 20% dari penghasilan bruto, di mana negara domisili bersangkutan mempunyai perjanjian dengan Indonesia dan terdapat surat keterangan domisili atau yang dikenal dengan SKD, maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang disesuaikan dengan tax relative. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pemajakan, di mana untuk dividen dari negara sumber dibayarkan kepada penduduk negara lain atau domisili hanya dikenakan pajak di negara domisili. Dan yang kedua, dividen dari negara sumber yang dibayarkan kepada penduduk negara lain atau negara domisili dapat dikenakan pajak di negara sumber dengan tarif yang telah disepakati. Contohnya ialah PT Maju Mundur adalah sebuah perusahaan yang ada di Indonesia, di mana pada tanggal 31 Desember PT Maju Mundur membagikan dividen kepada PT Sejahtera yang berada di Singapura sebesar 850 juta. Bagaimana sih penyelesaiannya? Penyelesaiannya yang pertama, jika tidak terdapat perjanjian tax relative menggunakan ketentuan PPh pasal 26 yaitu sebesar 20%. Jadi 20% itu dikali dengan dividen yang dikeluarkan oleh PT Mundur untuk diberikan kepada PT Sejahtera yaitu sebesar 850 juta sama dengan 170 juta. Dan yang kedua, jika terdapat perjanjian tax relative, maka menggunakan tarif pajak sebesar 15%, yaitu 15% dikalikan dengan jumlah dividen yang dibagikan 850 juta, jadi hasilnya adalah 127.500.000 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Menurut pasal 11 OECD model, yang pertama penghasilan dari semua jenis tagihan utang yang dijamin dengan hipotek maupun tidak dan mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak. Yang kedua,
penghapusan dari sekuritas yang diterbitkan pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang. Yang ketiga, premi atau hadiah yang melekat pada sekuritas, obligasi, atau surat utang. Dan yang terakhir itu denda atas keterlambatan pembayaran tidak diperlukan sebagai bunga. Di sini menurut P3B terdapat perjanjian perpajakan antara Indonesia dengan negara-negara lain sebagai berikut. Kita mengambil beberapa contohnya. Di sebelah kiri itu ada negara dan di sebelah kanan itu ada berupa tarif. Untuk Belanda, tarifnya itu 10% sampai 20%, Belgia 10% dan 15%, Prancis 10% dan 20%, Inggris kisaran 10% dan 15%, untuk Kanada dan Thailand itu sama yaitu 15%, Jerman dan Jepang itu sama dengan tarif 10%, serta Filipina yaitu 10 dan 15%. Ini adalah beberapa tarif perjanjian perpajakan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya tentang alokasi hak pemajakan atas penghasilan bunga, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, negara sumber berhak untuk memajaki. Mengapa hal ini? Pembatasan hak pemajakan bagi negara sumber penghasilan atas bunga dengan adanya pembatasan tarif pajak biasanya 10% dari jumlah bruto pembayaran bunga. Yang kedua itu, negara domisili berhak untuk memajaki. Mengapa sih? Karena negara domisili memiliki hak pemajakan residual atas penghasilan bunga. Dan yang terakhir itu tentang penghindaran pajak berganda. Penggunaan metode kredit pajak oleh negara domisili itu diatur dalam pasal 11. Contohnya adalah PT Maju Mundur adalah sebuah perusahaan yang berada di Indonesia. Kemudian negara Indonesia membuat perusahaan di Jepang dengan nama perusahaan yang sama, yaitu BUT PT Maju Mundur. Kemudian PT Maju Mundur meminjamkan uang kepada perusahaan PT Jaya yang berada di Jepang sebesar 85 miliar. Atas pinjaman tersebut, perusahaan PT Jaya harus membayar bunga sebesar 4,500 juta per tahun. Penyelesaiannya, jika dia terdapat perjanjian teks reatif, maka menggunakan tarif pajak 10%. Jadi 10% dikalikan 4.500.000 juta itu sama dengan 450 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang royalti, di mana royalti itu adalah besaran uang yang dibayarkan seseorang untuk pengguna properti, hak paten, hak cipta, atau sumber alam lainnya karena penggunaan tersebut memberikan keuntungan. Yang kedua, berdasarkan pasal 12 ayat 1 P3B, hak pemajakan atas royalti yang timbul di negara sumber yang diterima oleh penerimaan manfaat sebenarnya hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili, atau hak pemajakan atas royalti diberikan sepenuhnya kepada negara domisili. Yang ketiga, pengenaan pajak dapat menggunakan ketentuan hukum pajak nasional yaitu Undang-Undang PPh sebesar 20%. Dan yang terakhir, penjelasan pasal 32A PPh menyebutkan bahwa perjanjian perpajakan berlaku sebesar perangkat hukum yang berlaku khusus lex specialis. Dengan demikian, ketentuan yang diterapkan oleh Undang-Undang PPh tidak berlaku jika di dalam perjanjian perpajakan P3B teks reatif diatur lainnya. Contohnya adalah PT Rupawan Akbar merupakan perusahaan properti, di mana PT Rupawan Akbar menggunakan merek dagang yang sudah dipatenkan dari perusahaan Singapura Atlantic Ltd. Dari perusahaan hak merek tersebut, PT Rupawan Akbar membayarkan royalti setiap tahunnya sebesar 450 juta rupiah. Di Indonesia, atas pembayaran royalti tersebut dikenakan pajak royalti sebesar. Penyelesaiannya, yang pertama, dikenakan pajak berdasarkan sumber penghasilan PPh pasal 26 di Indonesia yaitu sebesar 20%. Jadi 20% itu dikalikan dengan PT Rupawan Akbar yang membayar royalti sebesar
450 juta. Jadi hasilnya adalah 90 juta rupiah. Dan yang kedua, jika Indonesia dan Singapura memiliki perjanjian tax treaty, ketentuan pajak yang disepakati adalah 15%, maka 450 juta rupiah dikalikan 15% dan hasilnya 67,500 ribu rupiah. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan berjumpa lagi di next video yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.